sehat-sehat ya. Maaf ini baru silaturahmi. Ada di RW 6, Kelurahan Cideng. Mereka biasa setiap minggu melaksanakan kegiatan ini setiap hari Minggu pagi. Nah, hari ini saya juga hadir. Biasanya juga beberapa sebelum pencalekan ini saya juga datang karena udah biasa olahraga. Di depan rumah juga sekarang ada juga senam. Cuma gantian supaya kita bisa hampir semua kita gapai. Jadi saya hari ini hadir. Nanti dari sini kita ke Petojo Utara. Mudah-mudahan kita sama-sama terus sehat, bisa terus menemui warga, menjemput aspirasi, belanja masalah, sehingga bisa banyak manfaat yang kita lakukan supaya solusi-solusi terjawab. Mungkin itu ya. Nanti kita sambung lagi. Langsung ke tempatnya lagi. Selama ini saya masih ada beberapa juga yang belum kenal, ada juga beberapa aspirasinya belum. Tadi contoh tuh gue dibisiki, Bunda itu mana? Oh ya, sabar. Nah itu tuh diingetin aja karena saking sibuknya kita rapat, kegiatan, turun ke bawah, jemput aspirasi, jemput masalah, sehingga banyak sekali hal-hal yang lalai. Nah itu diingetin aja kan, semua ada di nomor handphone saya. Nomor handphone saya ada. Cuma belakangan ini kalau jawabnya sehari sampai 2 hari sabar karena selama kampanye ini saya jarang pegang HP. Tapi kalau habis sholat subuh biasanya bangun pagi baru saya buka. Mungkin itu, mudah-mudahan kita olahraga hari ini investasi sehat supaya kita panjang umur semua. Silaturahmi ini banyak manfaat. Semoga Allah memudahkan semua kesulitan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Waude agar diperhatikan kepada ibu-ibu yang lansia, ibu-ibu KJP-nya, dan kepada anak-anak sekolah dan orang-orang yang sakit. Diharap Waude harus bisa memperjuangkan, bisa menuangkan untuk kepada warga kita yang sangat membutuhkan. Terima kasih kepada Waude. Mudah-mudahan Waude dan keadaan sehat walafiat, sukses selalu buat Waude. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dibuka kertasnya, cari yang gambar batek nomor 3. Nah, iya di atas, baru cari nomor 1, Waude Herlina. Gitu kayak orang bener ya, kayak orang bener. Sehat semua ya, semangat. Pada ibu ya. Semoga tahun ini ibu kembali menjadi anggota. Semoga ibu selalu amanah. Maaf ya. Tanggal pulang-pulang. Halo, sekarang kita pindah ke RW 8 Petojo Utara. Ayo, biar sehat terus, kita senam terus. Gaspol! Kendaraan operasional sekaligus kalau ketemu warga ada yang pingsan di jalan atau ada yang tabrakan atau ada yang kecelakaan, kita bisa langsung angkut bawa ke rumah sakit. Kita sekarang sudah ada di Petojo Utara. Teman-teman, lihat deh. Tempatnya di pinggir kali, tapi tidak mengurangi semangat ibu-ibu untuk sehat terus dengan senam. Halo, Assalamualaikum. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu, sehat semua ya? Bu, datang lagi nih Ogut. Ya,
ada apa-apa, tadi masih disampaikan, kan gue gampang banget ya kalau ada apa-apa dihubungin di WA atau datang langsung ke rumah. Ada apa-apa WA aja, nanti ada yang datengin ibu-ibu. Jadi WA aja misalnya, Wak Ode, saya nama ini ada masalah KJP anak saya sudah 3 tahun. Nggak bisa keluar, bantuin dong gitu. Nanti kita urusin. Mengenai musrembang, mohon diperbanyak lagi Bu kegiatan isiannya. Ya. Karena dari anak-anak warga sini juga mampu menyetir, tapi tidak mempunyai SIM. Oke, siap. Itu. Pak RT, untuk pelatihan SIM, tadi saya sampaikan, di sini dicek aja kuotanya berapa orang sih dari RW 8 ini anak muda yang ingin menyetir. Misalnya totalnya ada 30. Ada kemarin berapa kuotanya, Bu? Ya, musrenbang, masukin aja. 30 lebih, masukin aja, nanti info ke saya juga. Kan itu kan kenapa dicoret atau tidaknya berkaitan dengan anggaran. Namun jika kebutuhan masyarakat lebih utama, APBD itu bisa kita bantu untuk fokus ke keterampilan anak menyetir, gitu ya Pak RW ya, Pak RT. Jadi info, di foto aja kirim ke gua, nanti gua bantuin, gua nggak dicoret ya. Ya. Makasih ya Bu. Siap ya. Sukses Bu. Siap maju Bu. Jangan lupa ya Bu Ode ya. Jangan lupa, inget gue. Namanya siapa? Wak Ode. Wak Ode nomor 1. Ode makasih. Ih, bagus kemarin. Dapat juara 2 yang tanya jawab. Kita sekarang pindah ke lokasi ketiga di Kelurahan Kartini RW 9. Di Kelurahan Kartini itu ada 19 anak kita yang stunting. Nah, hari ini kita mau coba sosialisasi dan memberikan makanan tambahan buat keluarga kita itu. Semoga bisa bermanfaat. Ayo kita ke sana lagi. Let's go. Nah, ini yang punya mulai kita mendengar sambutannya ya, gimana Hari ini kita mau saling menguatkan untuk mencegah stunting supaya ibu-ibu semangat setiap hari berjuang masak makanan bergizi buat anak-anaknya. Ini cita-cita bangsa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini kita mendukung programnya PJ Gubernur namanya Pak Heru untuk cegah stunting di DKI Jakarta by name by address. semua sehat ya Bu, ada Mas Satria, kepada Mbak. Kalau di sini ada kader posyandunya yang sabar-sabar ya Bu. Iya, jalan-jalan yang lurus. Yang saya hormati Bu Lurah, hari ini diwakili oleh Pak Rocky kasih pemerintah. Posyandu juga ikut terus gitu kan, karena sempat waktu itu Ada Pak. Pak Daud. Pak Daud. Kenapa saya pakai menghadirkan politik melayani? Karena selama saya running menjadi anggota DPRD sampai 3 kali dan terus jadi anggota DPRD, saya merasakan betul ketika turun ke bawah, belusukan, banyak sekali keluarga kita yang di bawah itu nggak bisa mengakses kebutuhan dasar. Kadang mereka terbentur kendala transport, ongkos, kuota. Nah, sehingga saya harus hadir melayani warga itu. Sehingga termudahkan mereka untuk mengakses kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, kemudian bantuan sosial. Karena kalau kita nunggu mereka pasti banyak yang pasrah sama kehidupannya. Ah udahlah,
nanti aja. Nah kalau kita datang, kita melayani, kita hadir, nah mereka merasa oh ternyata saya masih ada yang peduli, oh ternyata masih banyak orang yang peduli sama kehidupan saya. Mungkin gitu. Jadi tadi kan artinya kenapa menghadirkan politik melayani, terus tadi saya turun, saya belusukan gitu. Nah, terus kalau turun belusukan nggak ninggalin nomor handphone, nggak gampang dihubungi ya sama aja bohong. Makanya saya tinggalkan nomor handphone saya yang saya pegang. Kemudian ada juga teman-teman yang menjadi tim, menjadi staf saya juga meninggalkan nomor handphone. Jadi ketika saya misalnya ada 1 kali 24 jam nggak bisa dihubungi, mungkin karena sedang rapat atau ada sedang kegiatan, nah mereka bisa menghubungi, bisa Astrid, Tika, Mbak Nilda, atau pengurus PDI Perjuangan setempat. Sehingga mereka nggak pernah ngerasa, ih kita susah ya mendapatkan mengakses, jadi mereka mudah menghubungi kita. Atau mereka bisa datang langsung kok, rumahku ini terbuka, kalau dibilang 24 jam, 24 jam. Pernah ada yang ketok-ketok, butuh ambulans, jam 2 malam ya saya keluar. Tapi saya bilang saya nggak bisa nyetirin ya, bawa sendiri ini kuncinya, silakan dipakai, besok kembaliin lagi ke sini. Dan alhamdulillah itu bisa terlaksana. Nah kemudian kalau yang kedua itu ini ya, peduli kebutuhan dasar. Harus, karena kebutuhan dasar itu penting untuk menunjang kehidupan. Contoh pendidikan, kesehatan, kebutuhan sosial, bantuan sosial, air bersih. Kebutuhan dasar tuh yang mereka sehari-hari sudah harus nggak mikirin itu gitu loh. Nah contoh tadi yang kita di Petojo Utara kan ada yang masih cerita, Bu, itu guru senamnya loh. Bunda, anak saya belum diambil ijazahnya gitu. Karena apa? Malu. Nah tadi saya bisikin, udah jangan malu, urus nanti kita bantu. Ada juga yang putus sekolah. Nah kita harus jangan sampai ada anak kita di DKI Jakarta ini yang putus sekolah, yang tidak mengakses pendidikan. Itulah kenapa saya sangat peduli sama kebutuhan dasar, apalagi kesehatan. Kesehatan itu penting banget kan. Nah, mereka ini sekarang untuk ngurus BPJS PBI yang dibayarin pemerintah, kalau kita nggak terus-terus datang sosialisasi, mereka tuh kayak masyarakat tuh udah apatis gitu loh. Ah nanti saya diterima nggak ya di puskesmas, udah minder duluan. Nah makanya kita datang nih turun, ayo Bu sini gue bantuin ngurusin BPJS-nya. Nggak lewat gue, bisa lewat teman-teman gue gitu. Nah kemudian yang ketiga itu baik koordinasi dengan pemerintah. Harus juga ini. Karena kan saya tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat itu. Butuh pemerintah dan memang sebagai teman selevelnya pemerintah, saya menjadi jembatannya masyarakat ke pemerintah. Contoh ketika saya sekarang di Sekretaris Komisi B ada air bersih, yang hampir 38 tahun tidak masuk di Kelurahan Kebon Kosong. Alhamdulillah kemarin itu sudah diresmikan Pak PJ untuk mulai pasang pipa di RW 4 mulainya. Nah hal lain seperti ada kemarin juga di Jakarta Utara yang dibawa Pak Joni, ada kebutuhan dasar yaitu kenaikan tarif dasar perumahan. Nah itu mereka datang ke fraksi, kita jembatani kepada pemerintah. Alhamdulillah juga didengarkan sama pemerintah, Pak Heru, akhirnya ditunda sampai dengan pemilu di Oktober. Nah itulah kenapa kita harus baik koordinasinya dengan lurah, dengan camat, puskesmas, sehingga kalau kita ada masyarakat yang butuh betul-betul urgent kepentingannya bisa kita fasilitasi. Dan itulah memudahkan masyarakat tertolong sama kita sebagai anggota DPRD. Ngerasain kok Mas, waktu saya belum jadi anggota Dewan, kalau ada apa-apa ngadunya kemana ya gitu. Sampai sekarang saya aja udah rajin turun, masih banyak kok yang belum kejangkau juga, dan ini memang harus dilakukan maksimal. PR itu akan terus diperjuangkan, diteruskan, kemudian ada kendala-kendala apa yang bisa dilakukan dengan regulasi, dengan kebijakan yang harus kita lakukan. Terutama tadi untuk kebutuhan dasar masyarakat di DKI Jakarta. Jangan sampai ada kita pilih kasih atau pilih-pilih untuk bagaimana mensolusikan kebutuhan masyarakat.
Kecamatannya tuh ada 8, Menteng, Cempaka Putih, Tanah Abang, Gambir, Senen, Sawah Besar, Johar, dan mana lagi satu lagi? Sawah Besar, Johar, mana lagi? Kemayoran. Yang paling besar penduduknya Kemayoran. Hampir sama, urusan kartu lansia nggak dapet, PKH nggak dapet, akses kesehatan susah, lowongan pekerjaan, anaknya tidak tamat SMP, tidak tamat SMA karena ngebantu orang tuanya, rumah yang luar biasa mau hancur, sanitasi nggak ada, dan itu sedih deh, harus diperjuangkan. Semangat. Harapan saya buat semua keluargaku dimanapun berada, yang khususnya di Jakarta Pusat, hidup itu memang sulit, apalagi kondisi sekarang setelah kita pandemi. Jangan mudah putus asa, ayo semangat berjuang supaya apa yang kita cita-citakan, anak kita selesai pendidikannya sampai dengan kuliah, bisa mendapat pekerjaan, punya masa depan, punya rumah, itu dimulai dari rumah. Jangan berhenti, jangan mengeluh, cari tetangga kanan kiri yang punya link, yang punya akses bagaimana supaya kita bisa semangat untuk berjuang terus. Terima kasih.